kita perlu mendukung, kita perlu optimis. Kita perlu sangat-sangat optimis bahwa Indonesia kita bisa menemukan vaksinnya sendiri. Karena vaksin ini obat, gitu. Jadi menemukan obatnya, gitu. Kalau begini terus, new normal terus juga nggak sehat. Jadi kita pengennya normal, gitu. Apakah ada yang bilang kita nggak bakal normal banget seperti belakang? Apa yang nggak normal banget? Ya kalau dulu kan nggak perlu cuci tangan, nggak perlu pakai hand sanitizer. Ya. Kalau memang untuk yang lebih bagus, new normal itu, kenapa nggak itu jadi normal yang jadi kaidah normal berikutnya, gitu, yaitu cuci tangan dan sebagainya. Oke, jadi saya pikir itu yang bisa saya gambarkan terkait dengan polisi pemerintah atas suatu kondisi pandemik, treatmentnya, dan kemudian bersiap untuk melakukan persiapan aktivitas baru atau aktivitas baru dengan protokol kesehatan. Saya pikir itu. Ya, silakan Bu Neneng. Dari aku kayak gini ya, sebenarnya kita hari ini banyak sekali ya, kalau kita lihat media sosial itu banyak yang begitu mempertanyakan ya. Kenapa gitu kan? Kenapa masih pada keluar? Kenapa masih begini ribut di mana-mana, ramai di mana-mana? Tapi memang ternyata pada kenyataannya tidak semua orang bisa diam di rumah, tidak semua orang mencukup hanya diam di rumah, sedangkan perutnya lapar dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai macam kebijakan, saya rasa tidak selalu harus kita salahkan ya salah satu pihak atau siapapun, karena di Indonesia ini di 250 juta penduduk, otomatis kalau kita mendengar ya angka kematiannya 3%, ya anggaplah ya misalnya yang terpapar hari ini 20.000, itu dalam beberapa tahun sampai ditemukannya vaksin misalnya 100.000, 1 juta, 2 juta gitu kan, karena kan tidak cepat juga kan. Dan kita otomatis harus siap dan harus siap menghadapinya, harus juga legowo gitu, karena bagaimanapun memang korban kan pasti akan berjatuhan. Kurvanya senaik apapun gitu, itu kan kecepatan kenaikan jumlah korban gitu kan. Terus kemudian menurun pun tetap saja korban tetap terus akan berjalan. Pada saat vaksin setelah ditemukan lalu kemudian digunakan pun gitu, otomatis masih akan berjalan karena vaksin itu juga kan perlu waktu distribusi, kan perlu pengadaan dan lain sebagainya. Jadi hal yang paling penting yang harus kita sama-sama garis bawahi, harus sama-sama pahami bahwa segala hal yang terjadi, yang diambil, kebijakan apapun, pada hakikatnya balik lagi pada diri kita masing-masing. Kita mau kayak gimana gitu. Kalaupun misalnya kebijakan work from home itu sudah ditiadakan dan kita harus balik lagi, ya berarti kita harus menyelamatkan diri kita, tetapi dengan tetap menyelamatkan diri kita dengan berbagai hal, dengan perlindungan yang maksimal, tetapi kan hidup harus terus berjalan. Ya. Perut yang lapar tetap harus diberi kebutuhannya. Gitu. Oleh karenanya ya, marilah kita sama-sama bangun semangat untuk saling membantu. Mungkin ini saatnya kita saling membantu. Karena apa? Karena kita semakin lama di PSBB lagi, diperpanjang lagi, kita bisa menghindari penyakit. Tetapi kan hakikatnya itu hanya menunda perang, ya kan? Artinya kita hanya menunda pertemuan dengan si virus gitu. Oleh karenanya persiapkanlah. Mudah-mudahan kalau misalnya masih ada 2 minggu ini yang masih mampu di rumah, ya silakan optimalkan waktunya. Yang terpaksa harus keluar ya berarti harus bagaimana caranya menjaga diri dan keselamatan diri masing-masing, seperti itu ya. Kayaknya sih kalau aku ke situ. Artinya bukan berarti kita mengabaikan jumlah korban yang mungkin saja akan terus nambah banyak, tetapi saya rasa bukan sekedar korbannya ya, tapi kita juga harus hidup bersamanya. Iya. Oke. Oke, ya saya tambahin satu lagi ya. Jadi ya saya kira obrolan kita tentang new normal ini kemudian akan membuka peluang bagi setiap bidang untuk merumuskan masing-masing bagaimana konsep new normal di bidangnya masing-masing.
di bidang pendidikan, di bidang akademik dan penelitian, di bidang transportasi, di bidang sektor perdagangan dan sebagainya, itu punya nanti rumusan-rumusan baru gitu mengenai new normal ini. Jadi kita serahkan akhirnya ke berbagai pihak itu untuk mulai, tapi tidak harusnya kita sudah memulai juga sih mengkampanyekan itu. Mengapa? Supaya itu bentuk persiapan ya, untuk persiapan masyarakat secara mental, secara kesadaran, agar terbangun sikap yang tadi seperti Bu Neneng katakan. Jadi bagaimana bersahabat dengan keadaan ini, bersahabat dengan kenyataan, gitu, seburuk apapun itu, gitu kan? Ya, saya kira itu sih. Ada lagi closing yang mau ngasih? Cukup, saya pikir. Cukup ya obrolan kita ya. Terima kasih saya banyak ke ya. Bu Neneng. Terima kasih banyak buat Mbak Irma yang selalu menemani saya hampir tiap hari, dan Bapak Henry Baskoro dari Indonesian Strategic Institute ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita bisa bintang tamu kita. Ya, tamu kita kan ya. Terima kasih sudah diundang. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Ya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi yang lain-lain lah yang lebih update. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber, karena kita semua juga narasumber, terutama kepada Instrat. Mudah-mudahan makin sukses ya lembaganya, makin kredibel. Sip, amin. Oke, tapi mungkin sebagai closing aja, baiklah, mari kita sama-sama tatap masa depan kita yang lebih cerah. Yang jelas, bagaimanapun, apapun yang dihadapi oleh kita, ada satu tantangan yang terbesar ya. Ketika PSBB dan lain sebagainya ini sudah tidak bisa dilakukan lagi, ada di titik akhirnya, dan kemudian otomatis harus terbuka lagi perekonomian, akan kembali lagi gitu ya, semuanya dikembalikan. Ada satu tantangan besar yang harus menjadi PR kita semua, yaitu bagaimana kita saling, tidak hanya sekadar saling memahami, tetapi justru kita mengambil peran agar orang-orang yang selama ini tidak paham, mereka tetap pergi keluar dengan tanpa mengindahkan kesehatan, tidak mempedulikan kesehatan mereka, tidak mempedulikan nyawa mereka. Justru itu bagian daripada tantangan kita. Apa yang akan kita ambil, peran apa yang akan tidak hanya sekedar kita nyinyir di media sosial, tidak hanya sekedar kita bahas mereka begini begitu, tetapi juga kita harus mengambil bagian agar mereka itu terselamatkan. Begitu saja mungkin. Sepakat. Ya. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah di penghujung perbincangan kita ya, diskusi kita. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil ya, hikmahnya, pelajarannya. Yang jelas bahwa kita tetap mensupport para pejuang kesehatan. Mudah-mudahan mereka semakin kuat dan mereka juga butuh support kita. Yang teman-teman kita mungkin nanti kita undang juga ya teman kita yang bergerak di bidang kemanusiaan dan komunikasi yang juga terus mengadakan APD dan lain sebagainya ya, senior kita nanti kita harus undang, dan kita akan lihat bagaimana perjuangan mereka di lapangan ya. Nanti kita juga mungkin ya, kita juga harus mengundang juga para tenaga kesehatan ya yang di garda terdepan gitu. Biar apa? Setuju. Biar kita semua itu sama-sama memandang Indonesia lebih dari kacamata optimis. Berhentilah nyinyir, berhentilah melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Lebih baik bagaimana caranya kita mengambil peran agar apa yang terjadi di tengah-tengah kita itu mampu kita lewati dengan tetap kita menjaga nyawa kita, itu yang pertama, tapi juga kita masih bisa menjalani hidup ini. Seperti itu ya guys. Gimana? Setuju. Ya, saya closing aja sedikit aja. Insya Allah, saya optimis kita masyarakat Indonesia akan mampu melampaui ini ya, dengan perumusan new normal yang tepat, yang akurat, yang presisi. Kita harapkan kedepannya kita bisa mengambil itu sebagai salah satu pijakan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan beraktivitas sehari-hari. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran penting COVID-19 ini untuk membangkitkan optimisme dalam hidup kita untuk ya terus berkarya bagaimanapun keadaannya. Seperti itu dari saya. Juara ya.
Oleh karenanya, oke guys, tidak ada lagi kata pesimis, jangan lagi takut gitu, jangan lagi, kita tidak perlu takut karena apa? Karena itu sudah ada di hadapan kita dan harus kita hadapi. Gitu. Kita tidak bisa menghindar. Mungkin ini sudah saatnya kita tidak lagi menghindar gitu kan. Kemarin kita menghindar di PSBB ini. Mungkin ketika saatnya nanti dibuka, kita harus sudah siap bahwa kita akan menghadapi itu semua. Tinggal bagaimana persiapan kita ya. Bagaimana teman-teman yang lain yang sudah mereka otomatis berjuang, sudah keluar menghadapi itu semua dengan nekat dan lain sebagainya, kita berharap mudah-mudahan mereka kuat. Saya yakin orang Indonesia kuat, mudah-mudahan mereka kuat. Dan kalau itu adalah orang-orang terdekat, pastikan mereka dilindungi oleh alat perlindungan yang memadai. Baik. Oke, terima kasih. Demikian saja perbincangan kita sore hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Karim, kita mengucapkan ya bareng-bareng ya, mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.